Halo, bagi teman-teman yang baru gabung di video ini, baru nonton video ini, perkenalkan saya Sabta Arif, penulis, sekali juga konten kreator. Saya tergabung di komunitas BookTube. Di channel YouTube ini saya berbagi bahan bacaan, berbagi tips-tips menulis, dan hal-hal lain seperti literasi. Kali ini kita masih di segmen menjadi penulis. Beberapa waktu lalu ada yang tanya kayak gini di DM di Instagram saya, bagaimana cara memulai untuk menulis yang akhirnya terbit di media gitu, karena saya kan baru ngupload cerpen saya yang masuk di Radar Kediri ini, sajak perkabungan tentang apa ya, saya mengambil nama tokoh Rama dan Sinta. Salah seorang desainer yang jatuh cinta pada perempuan yang dibuatkan desain undangannya. Ternyata desainer itu juga seorang penyair gitu. Untuk baca selengkapnya nanti bisalah minta DM Instagram saya, nanti saya kirim PDF korannya. Baik, menjawab pertanyaan tadi, Kak, bagaimana untuk memulai menulis gitu? Atau mungkin yang paling sering ditanyakan, bagaimana agar bisa terbit di media. Dewasa ini kita beruntung sekali, banyak sekali media yang menampung karya-karya kita, baik itu media cetak ataupun yang lebih banyak di media online gitu. Tentu saja sudah menggunakan sistem kurasi yang ada susunan redaksinya, ada redaktur cerpen, puisi, artikel dan sebagainya. Jadi saya rasa karya yang terbit di media manapun yang ada redakturnya itu sudah karya-karya terpilih yang memang layak dibaca dan layak muat gitu. Saat tidak langsung memang karya yang kualitasnya bagus. Makanya tidak semua orang mungkin bisa menulis di media. Tapi apakah kalian bisa? Apakah teman-teman bisa? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Ya mulai saja dulu, mulai menulis dan mulai kirim. Mungkin saya akan bercerita lebih ke pengalaman saya dulu ketika menulis di media. Saya pertama kali nulis dan mungkin sampai sekarang lebih fokus ke cerita pendek, meskipun saya sekali juga menulis puisi, tapi tidak terlalu banyak, dan opini, artikel, dan esai gitu. Cerpen pertama saya yang terbit di Harian Radar Surabaya berjudul Renjana. Saya pertama kali terbit di tahun 2017, 1 Oktober, hari Minggu 1 Oktober 2017. Saya ingat sekali, bercerita tentang, karena saya dulu menyukai membaca epos Ramayana dan Mahabharata, saya adaptasi kisah Rama dan Sinta ke dalam cerpen yang dengan settingan modern. Saya kirim, dimuat, dan saat itu saya tidak tahu bisa dimuat apa tidak. Saat saya mengirim dan akhirnya dia memberitahukan info di Facebook bahwa cerpen saya dimuat. Waktu itu saya pertama dan terakhir kali menggunakan nama pena karena saya tidak percaya diri. Nah, ini permasalahannya, tidak percaya diri. Kadang-kadang kita seperti saya ketika awal nulis cerita pendek. Awalnya dulu saya nulis puisi, tapi akhirnya beralih ke cerita pendek, dan sampai sekarang saya masih nulis cerpen. Bahkan saya kesulitan kalau nulis puisi kadang-kadang, meskipun saya bisa membuat puisi yang model puisi naratif itu. Mungkin saja permasalahan kita sama. Apakah karya kita layak untuk diterbitkan? Apakah karya kita pantas untuk terbit di sebuah media gitu? Karena kadang-kadang kalau kita tidak mencoba agar karya kita dibaca orang lain, kita tidak tahu seberapa keterbacaan karya kita. Tetapi kalau menurut saya, yang pertama ketika teman-teman pengen menulis dan mungkin ingin menulis di media, ingin buat buku, tentukan fokus tulisan teman-teman dulu. Fokus tulisan misalnya lebih ke karya fiksi ataupun non fiksi. Misalnya fiksi pun teman-teman juga harus tentukan juga apakah cerpen, puisi, atau mungkin langsung ke novel gitu, karena mungkin teman-teman sudah nulis
Suning suka bercerita yang lebih panjang gitu. Kalau saya memilih cerpen. Bagaimana cara menentukan itu? Tentu saja kita percaya bahwa orang yang menulis tentu saja banyak membaca. Maka dari itu teman-teman bisa mengamati bacaan apa yang teman-teman sukai. Apakah itu bacaan fiksi ataupun non fiksi. Karena itu akan berpengaruh ke model gaya menulis teman-teman. Meskipun kita tahu bersama gaya menulis orang yang suka membaca non fiksi bisa juga dijadikan untuk menulis fiksi, untuk bahan riset, bahan fakta-fakta yang ada di fiksi dijadikan bahan nulis novel, cerpen gitu. Tapi di tahap ini mungkin penting juga menentukan itu. Suka nulis baca apa, mungkin juga akan berpengaruh ke nulis apa gitu. Setelah itu mulai menulis, mengalirlah menulisnya, mulai seenaknya teman-teman, seenaknya gaya teman-teman. Atau juga apabila teman-teman nulis cerpen nih, nulis fiksi nih, teman-teman lebih suka kecenderungan gaya siapa, itu bisa ada namanya keterpengaruhan gitu. Kalau saya juga membuat sebuah esai yang bagaimana pentingnya self-driving dalam kepenulisan, ini esainya terbit di Jawa Pos Radar Bromo, tentang bagaimana kita menghilangkan keterpengaruhan penulis yang mempengaruhi kita dalam jejak perjalanan kita. Tapi penting untuk mengamati bahan bacaan yang kita baca selama ini, yang kita sukai, terus kita mulai menulis saja. Karena seperti yang saya alami, saya juga ada pertanyaan, kurang percaya diri di situ. Apakah tulisan saya layak dibaca oleh orang lain? Apakah tulisan saya layak untuk diterima di sebuah media, diterima di sebuah koran gitu. Tapi akhirnya saya coba nulis, terus jarak kalau tidak salah 2 minggu dimuatlah cerpen pertama saya itu di Jawa Pos Radar Surabaya. Tapi apakah itu karya pertama saya? Tidak, saya karya pertama malah justru puisi. Saya pernah menang lomba dan akhirnya diundang sebagai pembaca di Rumah Budaya Tembi di Jogja sana. Saya juara 2 lomba cipta puisi oleh Suara Pemuda Jogja. Puisinya cukup sederhana karena saya suka memang mengamati realitas dan saya saat itu ngefans dengan puisi-puisi seperti Djoko Damono. Terus kalau teman-teman ingin menulis fiksi, mungkin cerpen atau novel atau puisi, keterpengaruhan memang sangat penting, bukan penting ya, suatu hal yang tidak terasa tapi sebenarnya itu langsung menjurus tulisan kita biasanya tidak terlalu jauh. Sebenarnya tulisan kita hasilnya biasanya tidak terlalu jauh dari karya-karya yang kita baca gitu. Itu keterpengaruhan. Misalnya dulu saya awal-awal menulis, saya suka karyanya Ada Motor Lewat karena kita settingnya di outdoor. Tulisannya Agus Nur gitu. Akhirnya saya suka menggunakan gaya bercerita Agus Nur yang lugas, langsung, terus kadang-kadang surrealis gitu. Terus akhirnya gini saya suka membaca karya-karya yang lebih realis. Hingga akhirnya cerpen saya pun realis. Di buku saya yang Bulan Ziarah Kenangan memang kebanyakan karya cerpen-cerpen yang mengangkat tema di sekitar lingkungan kita, juga tema-tema rumah tangga gitu. Terus kalau sudah menulis, cara paling gampang untuk mengetes mungkin kualitas cerita kita adalah meminta teman terdekat kita membaca tulisan kita. Terus mungkin mengomentarinya. Nah, disinilah pentingnya seorang penulis itu harus tidak anti kritik atau terbuka terhadap masukan. Karena pembaca pertama kita itu orang mau mengkritik kita itu sebenarnya sebuah apresiasi loh gitu. Kadang-kadang tulisan, kita tahu bersama, buku yang banyaknya segitu banyaknya judulnya di Indonesia itu pun kadang-kadang ada teman kita yang nggak baca buku gitu loh. Misalnya novel yang paling laris lah gitu, karya Eka Kurniawan gitu. Karena itu luka, mungkin teman-teman juga belum baca gitu loh. Begitulah, jadi kita harus menghargai pembaca kita. Apabila mereka memberikan kritik, kita harus terbuka dengan kritik itu. Lalu kritik itu diterima atau tidak, itu eksekusinya teman-teman. Jadi penting saya rasa untuk
menge-share tulisan kita mungkin ke teman terdekat kita, terus piye bro, bagaimana tanggapanmu dengan tulisan saya, impresinya bagaimana gitu. Mungkin kalau teman-teman lebih berada di lingkungan yang tepat, teman-teman bisa berkomunitas seperti saya dulu. Terus teman-teman sastrawan ternama sekarang seperti yang baru menang DKJ kemarin, Berry Hana, terus Panji, Pak Yudi TH, itu kan satu komunitas kamar kata di Karanganyar gitu. Terus mungkin ada juga komunitas yang terkenal produktif di Akar Pohon di Nusa Tenggara Barat. Nah, pentingnya berkomunitas itu adalah menjadi lingkungan diskusi. Mereka membaca karya kita membaca karya mereka, terus memberikan masukan terhadap pembacaan kita, terus saling sharing bacaan, saling sharing teknik mungkin dalam menulis. Yang jelas pemilihan komunitas atau pembentukan komunitas itu memang harus tepat ya. Misalnya untuk kita fokus nulis cerpen ini ya, terus cerpen dulu aja gitu. Jangan komunitas yang gaduh-gaduh, nanti susah teman-teman. Kalau saya dulu juga seperti itu. Saya membuat komunitas hanya 5 orang. Kami namakan Malam Sastra Pandawa karena berlima. Terus kami setiap hari Selasa kumpul, setiap orang membawa cerpen, terus cerpennya diedarkan satu-satu, kita bahas, kita baca satu-satu sampai membahas, satu orang memberikan tanggapan satu-satu sampai tuntas itu. Terus penulis akhirnya memberikan pembelaan. Kadang-kadang diskusinya kalau mulai jam 8 bisa sampai jam 2, bisa sampai subuh karena banyak sekali topik bahasan yang kita bahas. Nah, disitulah kita bisa mengerti di mana kelemahan cerpen kita. Terus kalau memang selanjutnya kepercayaan diri kadang-kadang tercipta dari situ. Kita tidak perlu ragu untuk mengirim ke media karena kadang-kadang kita tidak tahu kualitas karya kita. Kita tidak tahu bahwa mungkin saja karya kita memang layak baca, cuma kita nggak pede ngirim ke media gitu. Lalu bagaimana tips mengikat hati redaktur media itu? Saya sudah buat videonya di sini, nanti saya cantumkan di deskripsi. Saya juga sudah membuat langkah-langkahnya di sini dan email-emailnya di sini, nanti saya cantumkanlah di deskripsi. Yang jelas bagi teman-teman yang memang mau mulai terjun menulis, tidak ada istilah minder gitu. Percaya diri saja. Mungkin hal yang terdekat, mintalah teman kalian, terdekat kalian untuk membaca tulisan kalian. Bagaimana impresinya? Selanjutnya, kalau memang teman-teman sudah memadai, langsung saja kirim ke media atau langsung buat buku. Sekarang sudah banyak self-publishing yang penerbit independen yang menyediakan self-publishing, menerbitkan dengan biaya sendiri. Dan beberapa ada juga penerbit independen yang meskipun self-publishing, dia tetap menyeleksi penulis-penulisnya, jadi tetap dibaca dulu karyanya gitu. Itu malah bagus juga, meskipun akhirnya kita juga membayar untuk biaya cetak karya kita sendiri. Nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Yang jelas itu kalau teman-teman ingin menulis di media, menulis buku, mulai saja dulu. Nanti bagaimana kalau saya pikir belakangan, teman-teman punya teman lain atau komunitas atau mungkin lingkungan yang bisa untuk menanggapi karya teman-teman, atau mungkin langsung kirim ke media. Mungkin itu saja video kali ini. Mari kita dukung bersama-sama channel ini agar saya lebih semangat untuk membagikan tips-tips nulis buku-buku yang saya baca. Jangan lupa dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kalau teman-teman pengen bahas, Kak bahas ini di rubrik segmen menjadi penulis, silakan komentar, isi kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Bisa juga teman-teman langsung DM di IG saya @sabtaarif. Kita bisa diskusi santai, mungkin dengan kontak WhatsApp dan sebagainya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.